بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhtilaf. Jadi asal kata ikhtilaf itu asalnya adalah perbedaan atau keragaman yang ditujukan untuk menghasilkan kemudahan dalam ibadah atau harmoni dalam kehidupan. Jadi bukan perselisihan. Makanya ketika antum menemukan kalimat-kalimat ikhtilaf di Quran, itu umumnya ayatnya merujuk pada keindahan-keindahan, harmoni dan kemudahan-kemudahan. Misal, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Perhatikan perbedaan, beda siang dengan malam. Begitu malam muncul, beda suasana dengan siang. Antum kelihatan putih, Masya Allah. Begitu malam muncul, nggak kelihatan putihnya lagi. Baik, lihat baik-baik. Masya Allah, begitu siang muncul, baru kelihatan putihnya lagi. Antum terlihat bukan putih misalnya. Baik, warna kulit agak berbeda. Begitu siang, kelihatan warna kulitnya. Begitu malam, sama-sama nggak kelihatan. Mungkin bedanya di gigi saja saat tersenyum, gitu kan? Baik, tapi perbedaan antara siang dengan malam itu ingin memunculkan keindahan, kemudahan dalam kehidupan, kreativitas. Antum bisa melihat pemandangan siang beda dengan malam. Bisa merasakan bagaimana malam bisa istirahat, siang beraktivitas. Kalau tidak diciptakan siang dengan malam, bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan? Coba antum bayangkan, sekali-kali main ke kutub sana. Mainlah ke kutub untuk mendapatkan siang-siang selamanya. Bagaimana rasanya hidup dengan keadaan siang terus-menerus? Bagaimana hidup dengan rasanya malam terus-menerus? Karena itu berbahagialah ketika Allah turunkan siang dengan malam untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan, harmoni dalam kehidupan kita. Beda kulit, misal. Ya, Quran surah ke-30, Ar-Rum. Antum bisa lihat ikhtilaf. Bahkan dari ayat ke-20 sampai dengan ayat 23-nya. Masya Allah, ada ikhtilaf. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan seorang manusia itu bisa kulit dan lisannya beraneka ragam. Bukan lidah, tapi lisan. Lisan itu artinya bahasa. Kulit, warna kulit, dan bahasa itu bisa meragam. Coba silakan cek. Ya, kulit kita kan berbeda-beda. Ada sawo matang, sawo setengah matang, sawo matang sekali dan sebagainya. Baik, ada yang putih, ada yang coklat, ya, ada yang hitam. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan ada satu bagian wilayah yang pigmen kulit penduduknya itu ada 4 bagian. Ya, dari yang putih, kemudian coklat, hitam, ungu. Ya, yang keempat ungu. Ada 4 bagian. Ya. Apa di antara hikmahnya? Allah menciptakan berbeda bukan untuk menunjukkan rasialitas di antara orang-orang itu. Bukan. Tapi ternyata hikmahnya, Masya Allah, untuk menunjukkan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ada harmoni di situ. Yang putih, maaf, itu kisaran panasnya paling sampai 25-26 derajat. Ya, paling tinggi 30. Yang coklat paling sampai 36 derajat. Yang hitam, maaf, kisaran 40-45 derajat. Yang ungu rata-rata 50 derajat. Itu Masya Allah, ya. Dan hebatnya itu bisa menyesuaikan di situ. Putih masuk ke coklat agak susah dan nggak lembab seperti di kita. Kalau di kita kan kerupuk disimpan keluar dia kecil. Kalau di sana kerupuk disimpan keluar ya angus, ya, karena kadar lembabnya itu kurang. Tapi yang putih sulit beraktivitas di yang coklat. Yang coklat santai aja, ya. Coklat masuk ke hitam agak susah. Yang hitam santai. Yang hitam masuk ke ungu belum tentu tahan. Yang ungu santai aja. 50 derajat bisa keluar, ngerjakan aktivitas. Ada yang jalan, ada yang kerja, Masya Allah. Dan nggak takut hitam lagi, sudah ungu. Itu luar biasa. Ya. Jadi tidak ada di situ nilai rasial. Mau masak sesuatu, hemat hidupnya. Telur tinggal simpan di luar, 15 menit, setengah matang. Alhamdulillah. Nggak capek kayak antum beli gas, naik lagi, warna berubah. Ya, dari hijau jadi pink kan, macam-macam. Itulah. Itu luar biasa. Ya. Jadi ada kenyamanan, bahasa sama. Coba kalau sedunia bahasanya cuma satu saja. Lihat di Indonesia saja ada berapa? Silakan antum cek. Bahasa Indonesianya satu, itu pemersatunya. Silakan cek berapa keragaman bahasanya.
Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Sumatera dibagi lagi, yang Palembang beda dengan Padang, ya, yang Padang beda dengan ke Medan, yang Medan ke sana lagi jadi ke Aceh, semua luar biasa. Kepulauannya banyak, ya, 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya itu. Nah, jadi teman-teman, itu semua ada keragaman, keindahan. Kalau tidak ada keragaman dalam bahasa ini, Masya Allah, bagaimana kemudian kenyamanan dalam kehidupan, perkembangan kepintaran seseorang itu bisa kemudian berkembang dengan cepat. Jadi prinsipnya adalah, jika Anda menemukan perbedaan-perbedaan dengan nama ikhtilaf, itu artinya kemudahan dalam menunaikan proses ibadah, sehingga dengan kemudahan itu ada harmoni tercipta dalam pelaksanaannya. Paham sampai sini? Nah, lawannya disebut dengan khilaf. Kalau khilaf secara bahasa, itu adalah perbedaan. Khilaf secara bahasa, perbedaan yang cenderung melahirkan kesan negatif atau yang bersumber dari sesuatu yang salah. Khilaf. Orang sholat subuh 2 rakaat, dia 3 rakaat. Baik ya? Orang jujur, dia berdusta. Orang sabar, dia marah-marah. Orang tawadhu, dia sombong. Karena itu setiap beda dari yang semestinya, beda dari yang wajar, itu cenderung sifatnya disebut dengan khilaf secara bahasa. Makanya ketika ada orang melakukan kesalahan, itu tidak disebut dengan ikhtilaf, disebut dengan khilaf. Saya belum pernah mendapati orang salah datang mengatakan, afwan Ustadz, saya ikhtilaf. Tidak. Tapi dia akan katakan, maaf Ustadz, saya khilaf. Silahkan antum cek. Saya khilaf, dia telah melakukan khilaf. Jadi kalau disebutkan khilaf, itu cenderung melahirkan perbedaan dari aspek yang negatif atau kesan-kesan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada faktor dalam hal ibadah. Jika kita menemukan keragaman dalil dengan petunjuk yang benar dari Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW dalam hadis dan sunnahnya, maka semua keragaman ini sepanjang mengacu pada dalil yang sama disebut dengan apa? Ikhtilaf istilahnya. Paham? Tapi kalau keragaman yang muncul tidak mengacu pada dasar dalil, tidak ada petunjuknya, tidak ada dalil, tidak ada contoh, dalil atau contohnya, maka di sini, maaf kita bisa simpulkan itu bukan ikhtilaf tapi khilaf. Paham ya? Kalau khilaf kita tinggalkan, kalau ikhtilaf itu tandanya kemudahan dalam pelaksanaannya dan harus menghadirkan harmoni dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang berbeda mengerjakan dengan kita, masih dalam konteks ranah ikhtilaf, antum tidak perlu meributkannya. Karena itu dimunculkan untuk kemudahan, bukan untuk meributkan. Bagi antum mungkin mudah, tapi bagi yang lain barangkali tidak sama. Anda tidak harus paksakan pakaian Anda digunakan oleh orang yang lain. Awas hati-hati ya. Jadi kalau Anda punya pakaian serupa dan orang lain juga punya yang sama, ukuran Anda bisa beda dengan ukuran orang lain. Jangan paksakan ukuran Anda mesti dipakai oleh orang lain. Kalau Anda beli peci, maaf ya, tidak pas dengan ukuran kepala Anda, jangan kepalanya dipotong. Cari ukuran peci lain yang sesuai dengan kepala Anda. Sepanjang sama-sama peci yang bisa digunakan untuk kepala. Jelas ya? Yang khilaf itu sudah nggak ada peci. Mah, peci nggak muat. Terus gimana Pak? Pinjam kerudung mama deh. Oh, itu lain. Ya. Jadi jalur yang sama ini yang kita gunakan. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Rasanya tidak menyenangkan kalau dalam ikhtilaf kemudian ada perselisihan. Ikhtilaf diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan supaya umat berselisih, tapi mengambil kemudahan dalam proses pelaksanaan ibadah dan harmoni dalam proses jalinan kehidupan di sekitarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, sahabat tidak berselisih, tabi'in tidak berselisih, ulama tidak berselisih. Antum Rasul bukan, tidak menerima wahyu, bukan juga sahabat, bukan juga tabi'in, dan bukan juga ulama. Dan antum berselisih, siapa antum? Ya, nabrak tiang juga tidak. Kembali ke sini. Bismillah, sudah lewat. Tentang khilafiyah ini bukan suatu perkara yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada khilafiyah, sampailah kepada zaman sahabat Nabi. Hanya saja porsinya tak sebesar sekarang. Kenapa? Seperti teori jari-jari. Ketika jari-jari itu berada di tengah, maka jaraknya tak begitu jauh. Tapi semakin jauh jari-jari tadi, maka semakin lebar jarak. Semakin lebar, maka semakin jauh.
Tapi begitu dekat ke Nabi, khilafiyah dapat dituntaskan. Jadi antara sahabat Nabi itu pun khilaf. Ketika Nabi meninggal, antara Muhajirin dan Ansar ikhtilaf. Kata Muhajirin, Nabi makamkan di Madinah. Kata orang Ansar, enggak, dia lahir. Kata orang Ansar, makamkan di Madinah. Kata orang Muhajirin, enggak, dia orang Makkah, jasadnya kami mau bawa ke Makkah. Ikhtilaf antara mereka. Tapi ikhtilaf itu dapat diselesaikan dengan hadis Nabi. Datang seorang sahabat mengatakan, Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Nahnu ma'asyurul anbiya. Kami ini para nabi, nudfanu haitsu namutu. Kami dimakamkan di mana kami meninggal. Maka langsung digali makam tempat Nabi itu, lalu dikuburkanlah Nabi di situ. Begitu juga ketika sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, satu mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah kami, orang Ansar, kami menolong kalian. Kata orang Muhajirin, kami yang berhak karena kami yang menolong Nabi ketika berada di Makkah. Lalu masalah itu diselesaikan lewat hadis Nabi. Apa kata Nabi? Diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Al-A'immah min Quraisy, angkatlah pemimpin itu dari golongan Quraisy. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq berdasarkan signal-signal dari Nabi ketika memerintahkan mengimami solat subuh dan lain sebagainya. Ini semua ikhtilaf itu ada, tapi dapat diselesaikan. Dan memahami khilaf ini, tak semua ikhtilaf itu mesti dipermasalahkan. Oleh sebab itu dibagilah pada dua perkara. Satu ikhtilaf disebut dengan furu', batang kayu. Satu disebut dengan usul, cabang. Dalam ikhtilaf furu' tak ada ikhtilaf. Dalam batang ni mesti satu batang kayu, tak boleh ada dua batang yang besar-besar. Ambil contoh masalah salat, dari mulai Sabang sampai Maroko, salat tu 5 waktu. 5. Puasa itu 29 atau 30 hari, tak ada 28, tak ada 31. Dalam masalah haji, hajinya ke Baitullah. Kalau ada mengatakan haji cukup ke bukit di Bogor, berarti ikhtilaf, tak ada. Solat 5 waktu, tak ada solat 3, tak ada solat wetu telu, siji loro telu, tak ada. Yang katakan solat yang dibawa dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, tak ada. Kemudian pula dalam masalah infak, zakat, sedekah, ini sudah ditetapkan ketentuannya, tak ada ikhtilaf. Dalam masalah usul ini tak boleh ikhtilaf. Ketika nanti ada satu kelompok mengatakan puasa itu cukup 2 hari saja, hari pertama, hari terakhir, berarti dia sudah keluar dari syariat Islam. Satu mengatakan haji tak perlu ke Baitullah, cukup dengan melaksanakan ke satu kota tertentu, berarti rusak sudah. Ini keluarkan langsung. Kemudian masalah solat, cukup kata dia 3 saja, langsung dikeluarkan. Dalam masalah usul tak boleh. Tapi dalam masalah furu', cabang-cabang, ini amat sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Kalaupun mazhab yang ada 4 itu yang masyhur saja. Masih ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Laith bin Sa'ad, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Ibnu Uyainah, banyak sekali. Tapi yang masyhur 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, karena itu yang populer dan murid-muridnya menyusun kitab yang banyak sampailah ke zaman kita sekarang. Bahwa salat itu 5 ya, tapi masalah pelaksanaannya, ini bismillahnya sir, ini bismillahnya jahar, ini pakai usolli, ini tak pakai usolli. Ini salatnya habis salat ada jahar salat, doa jama'i beramai-ramai. Ini zikirnya sendirian. Ini subuhnya pakai kunut, ini tak pakai kunut. Ini subuhnya kunutnya sebelum ruku'. Ini subuh kunutnya setelah ruku'. Ini kunutnya tak berbunyi. Ini kunutnya setengah bunyi, setengah tidak. Dalam masalah furu' ini dibenarkan untuk berbeda pendapat, karena perbedaannya bukan sesuatu yang mendasar dan tak ada mengait dengan akidah sama sekali. Oleh sebab itu ulama menyusun buku khusus perbedaan mazhab. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Fikih Islam beserta dalil-dalilnya. Buku ini sangat sistematis. Ambil contoh dalam masalah melafazkan niat. Disebut lafazkan niat. Mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Kunut subuh, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Kurban, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Ada 5 pendapat, 5 dia sebutkan. Bahasa Arab sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, 11 jilid, panjang. Diterbitkan oleh Gema Insani Press. Ada di toko Toha Putra belakang rumah sakit Ibnu Sina. Semuanya komplit 1.800.000. Jadi kita tinggal pahami saja. Jadi untuk sistematis, ketika kita tak paham, langsung kita baca, kita tak paham, kita dapat tanyakan. Intinya ada perbedaan yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir. Apa kata beliau? Na'mal fi mattafaqna.
Dalam masalah usul yang kita sudah sepakat, mari kita amalkan bersama. Salat, zakat, puasa, haji. Dalam masalah furu' yang bercabang-cabang tadi, na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Oleh sebab itu imam yang se-ekstrim Ibnu Taimiyah keras, tak ada yang sekeras Ibnu Taimiyah, tapi dalam masalah perbedaan khilafiyah beliau sangat lunak. Apa kata beliau? Idza qanatal imam faqanata. Kalau imam mau baca kunut, kamu ikut baca kunut. Wa illa fala. Kalau dia tak berkunut, kamu jangan buat kunut sendirian di belakang. Jadi begitu relevan, begitu lunaknya dalam perbedaan mazhab. Itu juga dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Buya Hamka, ulama besar, beliau itu termasuk mengikut mazhab yang tak berkunut subuh. Karena beliau Muhammadiyah, subuh tak bagi kunut. Tapi ketika beliau ditunjuk menjadi imam di Jombang, beliau subuh itu pakai kunut. Ketika orang tanya kenapa pakai kunut, memang kalau saya baca kunut batal salat? Kan tidak, tak batal. Oleh sebab itu begitu lembutnya hati Buya Hamka. Kemudian ketika beliau itu imam besar Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru yang dekat terminal Blok M. Ketika datang seorang tamu namanya Kiai Abdullah Syafi'i, datang bertamu hari Jumat, beliau suruh azan 2 kali hari itu untuk menghormati tamunya, karena tamunya NU. Begitu lapangnya dada Buya Hamka. Kalau begitu Buya Hamka itu orangnya tak konsisten, mencela-mencela. Ada saatnya konsisten. Kapan Buya Hamka itu nampak kerasnya? Dalam fatwa Natal bersama. Di situlah nampak kehebatan Buya Hamka. Pilihannya 2. Apa kata Alam Syahratu Prawira Negara? Kalau kamu mau tetap jadi ketua MUI, cabut fatwa haram Natal bersama. Tapi kalau kamu mau pertahankan fatwa itu, mundur. Beliau lebih memilih mundur dari ketua MUI. Tapi pendapat haram Natal bersama tetap dipertahankan. Ada saatnya kita keras, tapi ada saat tertentu lembut. Pada masalah usul ini tak boleh lembut. Jangan nanti datang orang mengatakan salat hanya 3 saja. Terserah kamu, kamu juga benar. Oh enggak. Dalam masalah usul kita keras, punya punya istiqamah. Tapi dalam masalah furu', na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Itulah yang kurang sekarang umat Islam. Sebagian mesti semua, dia tak ada usul, tak ada furu', satu, asal beda dengan ustaz kami, pelaku bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua masuk neraka. Sunyi sekali surga itu. Habis berapa orang lah isi surga itu tak masuk. Maka menyatukan mazhab ini, apakah mungkin Imam Malik yang pernah ditawarkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Apa kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Wahai Imam Malik, mari kita terapkan mazhab Maliki saja di semua kerajaan. Imam Malik tak mau. Kenapa? Karena ulama banyak, ijtihad banyak, dan semua ijtihad ini dapat diamalkan karena dalam masalah furu', bukan dalam masalah usul. Jadi sebenarnya kalau pengetahuan sama dalam memahami perbedaan, tak ada. Itulah yang dikembangkan oleh ulama. Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili, ulama besar, dan beliau diundang beberapa kali ke Indonesia. Beliau menyusun fikih perbedaan mazhab itu supaya masing-masing tahu, oh ternyata saudara saya itu begitu amalnya, ini dalilnya. Oh ini amalnya begini, ini dalilnya. Maka buku pluralisme agama tak dapat diterima. Tapi perbedaan memahami mazhab ini mesti dikembangkan. Kalau tidak, maka kita akan, jangankan untuk menegakkan agama Allah, kita akan saling salah menyalahkan, sikut kiri kanan, dan tak akan mungkin untuk menegakkan agama Allah. Bagaimana dengan sikap sombong menyombong dalam masalah ini? Kalau yang kita sampaikan itu benar, maka kita mesti yakin dengan kebenaran kita sampaikan. Kalau ada orang menolaknya karena dia sombong, kita balas pula dengan kesombongan. Apa kata Imam Syafi'i? At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Bertakabur, sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau kita mau bersedekah pada orang yang sombong, balas dia dengan kesombongan. Tapi tak semua orang begitu. Ada momen-momen tertentu, oh ini orang ini mesti dilawan dengan sombong. Tapi ada pula yang dipatahkan dengan kerendahan hati, dengan ketawaduan. Jadi sifatnya kasuistik. Tapi kalau menolak kebenaran yang sudah mutlak pasti dalam masalah usul, tak ada tawar-menawar. Tapi dalam masalah furu', maka kita dituntut untuk berlapang dada menerima perbedaan. Apa saja khilaf-khilaf yang tidak boleh toleransi? Pertama, khilafun syadz. Khilaf yang syadz namanya khilaf yang tidak dianggap. Ya, khilaf yang tidak dianggap. Dan ini
Meskipun ada sebagian salaf yang berpendapat, namun dia disebut dengan zallatul alim, yaitu kesalahan seorang ulama, karena tidak ada yang maksum. Contohnya kita dapati sebagian ulama, sebagian salaf, ada yang bolehkan berhubungan dengan wanita lewat dubur, ada. Yang dia mengatakan ini ada mana ada salaf yang bolehkan seperti ini. Kemudian kita mengatakan berarti boleh. Oh enggak, ini khilaf syadz kata para ulama. Namanya dia keliru, maka kita jangan mencari kekeliruannya. Contohnya ada sebagian salaf, tabi'in atau tabi'in kalau tidak salah atau yang lain, intinya salaf yang bolehkan nikah mut'ah, ada. Tidak sampai kepada dia dalil tentang pengharaman nikah mut'ah. Maka jangan seorang mengatakan tuh, salaf juga ada yang bolehkan, berarti saya boleh dong nikah mut'ah. Enggak boleh. Ini namanya khilaf yang syadz. Contohnya sebagian ulama Hanafiyah berpendapat tentang bolehnya seorang minum nabidh. Nabidh itu asir, apa namanya, jus. Jus yang dibuat dari sebagian buah, kemudian mengalami proses fermentasi sehingga muncul alkohol, ya, kalau diminum enak. Ada nabidh, ya, nabidh jus tadi yang melalui proses fermentasi, ada yang terbuat dari anggur, ada yang terbuat dari beras, ada yang terbuat dari korma, ada yang terbuat dari gandum, ya. Nah, jumhur ulama berpendapat seluruhnya diharamkan, ya. Kalau sudah menjadi khamar, seluruhnya diharamkan. Tetapi mazhab Hanafiyah mengatakan yang haram cuma yang dari anggur. Yang dari anggur. Adapun selain dari anggur, kalau diminum selama tidak sampai teler, tidak apa-apa. Ada bir, oh ini bir gandum, oh tidak apa-apa selama tidak teler. Ini pendapat yang keliru. Ini tidak dianggap, ini khilaf yang syadz. Khilaf yang syadz, keliru. Kemudian juga di antara khilaf yang tidak ada toleransi, misalnya khilaf yang diada-adakan, yang dahulu para ulama tidak khilaf. Saya boleh contohkan misalnya masalah tahlilan. Tahlilan itu, ya, dengan metode yang ada sekarang ini, ya, ternyata para ulama dahulu mengingkari, bahkan ulama Syafi'iyah. Kemudian datang orang sekarang, orang-orang belakangan mengatakan boleh. Kenapa? Agar kita tidak ribut dengan tradisi. Toh para ulama Syafi'iyahnya mengatakan makruh. Daripada kita ribut, maka makruh ini kita tempuhi aja, tidak jadi masalah. Ini bukan begitu cara, ya, berdalil. Kalau begitu semua makruh bisa kita kerjakan gara-gara daripada ribut misalnya. Ya, kita bilang para ulama Syafi'iyah dahulu ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membid'ahkan. Lantas kemudian muncul zaman sekarang sebagian orang melakukan tradisi tertentu yang tidak ada contohnya sama sekali dan tidak pernah disebutkan khilafnya oleh para ulama, maka kita mengingkari khilaf tersebut. Kenapa? Tidak ada di buku-buku fikih. Coba buku-buku mana? Saya kemarin sempat ke kantor Mahkamah Agung khutbah Jumat. Saya dapat buku judulnya Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin adalah buku karangan ulama Indonesia, ya, yang dia pernah belajar mungkin di Mekah, ya, kemudian dia pulang ke tanah air menjadi syekh besar, ya, di Kalimantan. Makanya di Banjarmasin ada masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, ya. Sabilul Muhtadin, ya. Saya buka buku dia, saya buka masalah tahlilan. Ya, karena ini ulama Syafi'i Indonesia, ulama Syafi'i Indonesia. Kemudian saya buka, kemudian saya foto, ya, dari buku tersebut, dan ada fotonya, ya. Ini fotonya, ya. Nggak kelihatan, ya. Kalau ente bisa lihat, hebat. Saya bacakan. Saya baca, ini pendapat dia dalam buku Sabilul Muhtadin halaman 503. Dan saya tanya sebagian teman-teman di Banjarmasin, kata mereka kalau sudah bahasan-bahasan ini, mereka baca buku Sabilul Muhtadin, mereka loncat, tidak dibaca. Apa kata Syekh ini, penulis buku ini? Makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Makruh lagi bid'ah menghadiri undangan itu. Nah, jadi dia katakan jelas tidak boleh. Orang yang sudah kematian kemudian buat makanan, mengundang orang sebelum kematian maupun sudah kematian. Setelah penguburan atau sebelum penguburan, tidak. Ini mazhab Syafi'i. Ini adalah mazhab Syafi'i. Namun orang-orang sekarang menyelisih mazhab Syafi'i, kemudian membolehkan hal ini, maka tidak kita toleransi. Tapi dalam pengingkaran tentunya kita butuh hikmah.
Tapi maksud saya jangan seorang mengatakan, Ustaz, masalah tahlilan kan masalah khilafiyah. Kita bilang bukan masalah khilafiyah. Mana dalam buku fikih klasik yang mengatakan boleh apa? Acara tahlilan. Kalau ada, ternyata pendapatnya 10 ulama berpendapat, maka saya toleransi. Meskipun saya yakin itu bid'ah. Tapi kalau ada ulama Syafi'i misalnya 20 ulama mengatakan itu disunahkan, maka saya wajib bagi saya untuk apa? Toleransi. Karena itu berarti masalah khilafiyah. Tapi kalau enggak ada, berarti ente ngadakan-adakan, ente mengkhilaf-khilafkan, bukan khilaf. Jadi tidak semua khilaf kemudian atau yang dianggap khilaf kemudian kita benarkan.